Saya akan sharing tentang spirit of acceleration, tetap pengurapan buat percepatan. Come on, you too quiet. You know, paling susah ya, bangun gereja yang mencintai Tuhan. Bangun gereja yang membutuhkan Tuhan, gampang. Tapi membangun gereja yang menyintai Tuhan, enggak gampang. Anda sebenarnya kesini karena apa? Cinta atau butuh Tuhan? Kalau Anda mau jujur. Butuh. Betul gak? Tadi pas saya di green room, tiba-tiba kan Roh Kudus berkata pada waktu saya tulis khotbah di poin keempat atau kelima tentang perjanjian. Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, nak bangun gereja yang menyintai aku. Bukan gereja yang membutuhkan aku. Tadi lagunya terlihat gak saudara? Anyway, this week adalah Father's Day. That's why kenapa aku nyanyiin lagu itu. Abba Father, Happy Father's Day. You love us without term and condition. Sin we are sin. He is deserve it. Kalian tepuk tangannya gak seru ah. Butuh orang sakit yang menghargai sehat. Butuh orang berdosa yang menghargai keselamatan. Dan kitalah orangnya. So apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah sebuah musim switch di mana dari butuh Tuhan jadi menyintai Tuhan. It's hard to digest, but one day kamu akan ke titik itu. Amin. Orang yang menyintai Tuhan gak akan tinggal di surga tingkat awal. Alkitab katakan buat engkau yang bersama-samaku, kata firman Tuhan. Di saat-saat yang tidak mudah, kepadamu kuberikan hak-hak kerajaan Allah. Apa itu nafsu Esau yang Tuhan tidak suka? Easy to let it go. Untuk sesuatu yang penting bagi kekekalan. Pagi hari ini saya mau kita belajar pagi hari ini. 1 Raja-Raja 18. Renungan kata-kata saya ya. Bangun komsel, bangun king yang membutuhkan Tuhan gampang. Tapi bangun king, worshiper dan warrior yang menyintai Tuhan. Itu enggak gampang. Amin saudara. Coba pulang renungkan saudara. Right. Saya ngomong tadi di green room. Ayo minggu ini umur saya berkurang seminggu. Umur saudara berkurang seminggu. Let's celebrate. Amen. Sadar gak umurmu kurang seminggu? Umur saya kurang seminggu. Gak ada kata-kata dalam gereja itu lu lagi itu gak ada. Orang-orang yang di depan kamu itu berharga loh. Are you with me church? Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 42. Kalau Anda dalam masa-masa yang tidak mudah, apa yang Anda harus lakukan? Simple. Simple tapi gak gampang. Makan dan minum. 1 Raja-Raja 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Watch this word. Pergilah. Makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah apa? Kedengaran. Ternyata untuk kita mendapatkan spirit of acceleration.
Selain kita harus menginginkan di hati kita berkata, Tuhan berikan itu di hatiku dalam hidupku pagi hari ini. Nah, urapan itu hanya bisa ditampung sama orang yang menginginkan. That for sure. Nah itu kenapa saya mau buka lagi appetite saudara akan sesuatu yang dari firman, dari ilahi, yang dari rohani. Ya, makan dan minum. Saudara ada waktu-waktunya dalam musim-musim tertentu, Anda gak lihat banyak mukjizat. Tapi Anda sedang menyiapkan untuk satu musim mukjizat selanjutnya dalam hidup saudara. Tapi Alkitab jelas katakan engkau harus makan dan minum. Nah kita nih hampir 1 tahun corona nih. Hidup kita hampir setahun mundur nih. Hilang bisa kasarnya tanda kutip saudara. Setahun ini Anda setelah keluar corona apa yang Anda dapat kuncinya? Harusnya ada saudara. Setahun ini di tengah semua kita struggle dengan banyak kebutuhan. Makan enggak, minum enggak saudara? Kan tiap bulan kita ada buku tuh. Coba jujur sama diri Anda baca buku enggak? Ayo saudara. Pastor tapi saya butuh uang. Alkitab jelas katakan makan dan minum. Nah anehnya begini saudara, pada waktu Elia menutup hujan 3,5 tahun, dia gak perlu doa 7 kali. Tapi untuk membuka satu pintu berkat tertentu setelah musim corona ini. Elia tahu gak ketujuh itu bahwa Tuhan akan turunkan hujan? Enggak tahu. Makanya di Inggris dikatakan kalau perlu 7 kali, dia sendiri gak tahu. Jadi setiap orang berkata, kapan pastor ini akan berlalu? Enggak tahu. Just keep praying. Keep drinking. Keep asking. Keep knocking. Keep eating. Saudara masa-masa dari Gajah Mada saya pindah ke Central Park. Itu masa-masa saya cuma makan dan minum setiap hari di kaki Tuhan. Masa-masa yang seolah-olah tidak produktif dan tidak ada progres. Tapi kalau season itu saya tidak makan dan minum. Saya tidak akan menikmati hujan besar di season selanjutnya. Jangan tertipu dengan musim corona ini. Ini bukan musim Anda berkata ya udahlah hidup mau kemana. Ini bukan musim Anda berkata ya udah saya lemes lah. Ini musim di mana saya ya udahlah saya kecewa atau saya datar-datar saja. Tuhan memperhitungkan di musim makan dan minum. Setelah tahun ini, 4 tahun ke depan, orang yang mengumpulkan makan dan minum buat hidup saudara, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Sometimes, pastor, saya nggak ngerasa, cukup kamu amin, sudah diperhitungkan Tuhan. Loh, kamu kira Ishak pada waktu diberikan kepada Abraham dia berasa? Enggak dong. Dia cuma berkata, Tuhan udahlah, pembantuku aja yang dapat hartanya. Tuhan ngomong di umur 99 tahun, Alkitab katakan apa saudara? Tuhan udah Ismail aja cukup. Lihat, semakin Anda tua, semakin Anda gak mau nikmatin berkat masa depan loh. Itu yang gawatnya. Setuju gak? Kenapa Tuhan seringkali gak buat overcomer cepat nyampe? Penyakitnya keluar. Lihat di corona ini ada yang makin putar otak, makin doa, makin nguatin kiri kanan, makin nabur, waktu teaching semua. Ada orang yang makin ya udah. Are you with me church? Ini gereja setelah corona akan keluar jadi pasukan atau jadi tempe gosong nih saudara. Iman saudara. Come on church. Jangan berhenti di berkat KW1. Buat saya Ismail itu KW1.
kembali kepada berkat masa mudamu. Kenapa? Tuhan tidak bisa berubah karena corona. Tuhan tidak bisa berubah karena musim-musim yang berat yang Anda lewatin. He just can. Karena itu bukan nature-nya dia. Come on church. Kapan breakthrough itu terjadi? Yang saya lewatin, yang saya alamin 25 tahun ikut Tuhan. Musim Tuhan membalikan keadaan. Itu musim yang paling saya nggak ngerasain merinding kadang-kadang. Tapi dia bergerak karena memang sudah waktunya. Dan karena siapa dia. Makanya Daniel berkata orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Pada waktu kamu makan dan minum, kamu akan makin kenal dia. Bangun gereja yang membutuhkan Tuhan gampang. Tapi bangun gereja yang menyintai dia gak mudah. Come on church. Anda mau makan dan minum? Alkitab katakan pergilah makan, minum. Sebab bunyi derau hujan apa saudara? Sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nanti saya akan ajarin saudara kalau sempat pagi hari ini. Nah kita akan buka sebentar. Apa yang terjadi pada waktu saudara ini diurapi dengan spirit of acceleration. Satu Raja-Raja 18 ayat 46. Haleluya. Saudara kalau ikut Tuhan, mau peka dulu atau kaya dulu? Hey, kalau kamu ikut Tuhan mau peka dulu atau kaya dulu? Susah ya. Kalau saya gembala mata duitan nih, pengen jemaatnya peka dulu atau kaya dulu? Yang mesin ATM dong. Kamu kalau Tuhan datang nih kepada Pak Dani, Pak Ai, Pak Heri, Pak Wilky. Ada dua hal aku mau kasih kamu. Mau aku beri kekayaan atau kepekaan. Sepi semuanya ini di belakang. Di pesawat. Pas saya baca buku, tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, katakan kepada gerejamu, di musim ini mau aku berikan kepekaan atau kekayaan di masa depan. Saya sebagai gembala gak bisa gampang jawab. Karena mostly orang berkata yang kelihatan dulu. Bukankah itu bukti Tuhan menyertai? Lot peka dulu atau kaya dulu? Kaya dulu. Abraham banyak janjinya dulu atau Ishak langsung? Jadi kalau Tuhan banyak janji jangan ngomong Tuhan kok janji terus kapan kayanya? Hati-hati. Yang makan siapa? Ahab. Yang doa siapa? Elia. Engkau yang sedang berdoa, saat teduh rajin, sudah berkeluarga, nyembah Tuhan luar biasa. Lihat kiri kanan kau makin hebat, makin sukses, makin senang. Tergantung, Anda mau jadi Ahab. Atau berlutut di kaki Tuhan. Dan berkata Tuhan, aku mau peka dulu. Nanti pertanyaan saya ini gak mudeng sampai kamu ngalamin.
Semua yang lagi kejepit keuangan berkata, amin. Coba tanya, iya ya kalau Tuhan datang, peka dulu atau kaya dulu ya? Mending peka baru kaya atau kaya baru peka? Yang di belakang. Lot itu dapat dulu, kaya dulu, baru peka. Betul? Tapi Abraham apa? Belajar peka dulu, baru kaya. Karena buat Abraham loh, Pastor kan Abraham sangat kaya, tapi kan hatinya bukan di situ. Di Ishak. Buat dia tuh Ishak tuh pembuktian bahwa gue tuh gak mandul gitu. Tapi kalau Lot memang dari awal hatinya memang buat harta. Makanya saudara di gereja itu unik kayak gini, kamu gak bisa mencegah kamu ini siapa di masa depan. Jangan pernah heran kalau kamu udah 10 tahun ikut overcomer tiba-tiba berubah. Enggak berubah, nunjukin aslinya. Anda yang duduk pagi hari ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Anda gak berubah loh sebenarnya. Anda sedang menunjukkan siapa yang terdalam di hati saudara. Saudara, saya pernah konseling sebuah pernikahan, udah puluhan tahun menikah. Saya tanya, cinta gak? Cinta sih udah enggak, cuman butuh aja. Kita bisa begitu loh. Status, yang penting nikah. Cintanya ada, udah gak ada. Saya gak tahu nih digerakin Tuhan ke arah ini pagi hari ini. Tiba-tiba conversation saya dengan Tuhan di pesawat, keluar pagi hari ini. Tanyakan kepada mereka, peka dulu atau kaya dulu? Susah ya saudara ya? Kalau Anda dikasih pilihan gini, mau jadi Ahab makan dan minum dulu nikmatin hujan tanpa doa. Ahab doa enggak? Enggak. Nikmatin enggak? Nikmatin. Jadi ada enggak yang sia-sia? Enggak ada. Jadi setiap Anda nabur hidup saudara, teaching saudara kepada cell group, kepada komsel semua. Sia-sia enggak? Enggak. Jangan sampai Tuhan ngomong, oh mau berhasil dulu baru peka. Oke, aku tukar. One day, suatu saat malaikat harus menyeret Lot dan istrinya. Dan istri menjadi tiang garam. Tapi Tuhan berkata apa? Abraham, berikan Ishak. Dia ngomong ke Sarah, karena kalau ngomong ke Sarah repot urusannya. Percaya gak kalau hari itu Abraham ngomong ke Sarah, bukan Ishak yang disembelih. You first katanya. Abraham walaupun dipilih Tuhan, salah gak Sarah nyuruh Abraham hamilin Hagar dan keluar Ismail? Salah gak? Salah. Tapi yang dibela Tuhan siapa? Istrinya. Yang suami gak happy pasti. Ada sebuah conversation. Seballah hati Abraham. Lalu Tuhan berkata, nurut sama istrimu. Ikuti kata dia. Usir Ismail. Unik Tuhan itu. Amin. Hari ini istri agak menang lah. Nanti ayat terakhir kita balas ya. Percayakah saudara orang yang ngomongnya makin lembut, hatinya makin lembut? Tulis di note-nya, nanti one day kamu akan ngerti. Makanya semua pendeta yang udah tua ngomongnya pelan. Pastor, saya pernah ketemu hamba Tuhan umur 75 ngomong masih teriak-teriakan. Hatinya belum lembut.
One day, pada waktu kita peka dulu, Tuhan minta apa? Oke Tuhan. Ishak, Abraham kasih. Abraham pertama 25 tahun butuh atau cinta Tuhan? Ayo. Butuh. Pada waktu Ishak diberikan, itu pertama kali Tuhan berkata, oh aku sekarang tahu hatimu, engkau mencintai aku. Alkitab berkata, aku bersumpah demi diriku Abraham, aku memberkati engkau. Jadi yang ngebet pengen diberkati, mau mana dulu? Baca buku Bishop Dek melulu, apa sih untungnya buat duit? Nggak ada. Tapi itu datangin hujan. Kok aku nggak bisa nikmatin kayak Ahab? Mau nyenengin Tuhan nggak? Loh, coba kamu baca buku, berasa sesuatu nggak? Enggak kan? Betul gak saudara? Itu kamu sedang memilih tanpa sadar, oh aku mau peka dulu. Amin. Yang kalau saya ngomong sama orang yang udah punya Ismail, susah. Tuhan cukup Ismail aja lah. Yang penting bisa ke Bali, ke Amerika, bisa punya rumah. Tuhan pengen kasih lebih. Amin. Lebih. Karena buat Tuhan di surga gak butuh gituan. Dia pengen berkati anak-anaknya. Amin. Come on church. Nah, 1 Raja 18 ayat 46. Pertanyaan yang sulit ya. Jadi kalau ada orang konseling nih, Pastor saya belum gajinya belum 100 juta per bulan gimana dong? Saya akan ngomong gini, mau peka dulu atau mau uang gede dulu? Karena ini senyumnya benci sama saya atau saya cuma nyampein loh. Cuma nyampein Tuhan ngomong di pesawat, jangan dibenci. Ini baru Happy Father's Day itu. Jangan pikiran jahat sama Bapa di surga. Ya. Ayat 46 dikatakan begini. Tetapi kuasa Tuhan, ini yang kita harus ada. Tetapi kuasa Tuhan. Pastor, apakah Tuhan pengen saya menikmati? Iya. Jangan punya pikiran, oh pasti kalau milih ini dapatnya ini. Itu dibuang. Hoi. Tahu nggak peperangan terbesar seorang pekuat batu apa? Melawan kubu-kubu pertahanan. Saya ngomong apa kamu tahan di sini? Berat. Oh iya, benteng-benteng kesombongan. Gue udah ngerti, gue udah tahu. Ayub, orang paling benar di muka bumi ngomong begini, aku ini seperti orang dungu di kakimu. Trouble, badai, ujian membuat kita tahu, wah gue levelnya jelek banget nih. Parah level. Pada waktu saya dalam ujian, bisa gak ada bahasa pendeta lu di pikiran saya. Semua curiga dan jahat pikiran gue sama Tuhan. Di situ saya berbenah. Kalau musim selanjutnya saya piara pikiran itu, gawat. Come on church. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Nah seringkali kita tuh berpikir gini, Tuhan pengen saya gak menikmati hidup. Wih salah besar. Ini yang di depan ngapain duduk di depan? Udah nikmatin hidup semua. Tapi Tuhan belum selesai. Amin. Pokoknya harus senang kalau kata-kata Tuhan belum selesai, berarti masih bisa nambah. 2 anak jadi 3 anak, makin diberkati, semualah. Kita sering kali berpikir gini, Elia kerjanya, ini yang saya katakan saya ajarin. Saya berkata Tuhan ajarin saya kalau memang benar peka duluan. Elia
Alkitab berkata berdoa sampai jidatnya ke tengah-tengah sampai berlutut. Terus si bujangnya nanya, berapa kali Elia? Udah lu jangan nanya, kalau perlu 7 kali, gue aja gak tahu. Enak kalau doa ketahuan 7 kali Tuhan datang, enak gak? Enak. Kalau kamu kapan kayak 2 tahun lagi ya, enak. Nunggu 2 tahun pasti udah ada timelinenya ya Fer ya. Tapi kalau kapan diberkati, doa aja itu yang gak enak. Gak tahu apa? Ujungnya. Lo overcomer ke titik ini dikasih tahu gak sama Tuhan ujungnya? Enggak, itu repotnya. Kita kan selalu pengen kapan. Itu yang beratnya tuh itu. Dagingnya di situ. Yang membuat Abraham putus asa apa? Kapan, janji terus. Nah, saudara tahukah saudara ternyata Tuhan itu punya kejutan. Alkitab katakan apa? Tangkap intisari pagi hari ini. Ujungnya yang nikmatin berkat duluan Ahab atau Elia. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Siapa yang nikmatin hujan duluan? Elia. Ini ayat biblical. Peka dulu atau kaya dulu? Peka dulu. Tapi kalau one day itu terjadi, jangan protes sama pendetamu. Konsekuensi. Tahukah saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia gak jalan, dia juga lari. Dia juga kerja. Bukan berarti orang yang diurapi begini, oh yang penting kan Tuhan sayang ya, santai aja pokoknya. Alkitab berkata gini, nih pegang Rio. Oke, lari dia sama Tuhan. Nah, pas lari, nggak sadar. Kekuatan Tuhan membuat dia bisa mendahului Ahab. Orang berkata, Pastor, saya capek yang gitu-gituan. Bodoh. Kamu bisa lari, tapi kamu nggak bisa mendahului. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada Elia. Kalau kamu bisa lolos 2020, siapa yang buat itu? Tetapi kekuatan Tuhan mengikat pinggang, lari. Nah, kalau Elia jalan santuy, orang zaman sekarang santuy aja, nyampe nggak? Nggak nyampe. Umur saya seminggu hilang, begitu juga Anda. Kalau Anda cuma jalan, jangan pernah Alkitab kamu berkata, Tuhan gak berkati saya loh. Karena kamu jalan. Seorang pendua kayak Elia, dia pun harus berlari. Tapi yang dia kejar bukan uang. Dia pengen ngalamin berkat Tuhan. Tiap pagi saya selalu berdoa begini, Tuhan, berkati aku sesuai jatahku. Berkati gereja ini sesuai jatahnya. Tidak kurang, tidak lebih. Coba kamu minum segini, lewat sedotan. Keselak gak? Enggak. Coba kamu minum tanpa sedotan, keselak gak? Keselak. Ini anugerah Tuhan. Supaya kamu bisa tidak hilang dan nikmatin. Instead kamu buang ininya. Kamu berkata, mau cepat, buang, coba. Ingat perlombaan makan Kentucky?
berapa tahun yang lalu, mati gak? Kalau hari ini Tuhan berkata, dalam 10 menit, habisin berkatmu, mati kamu. Khotbah saya pulang, dengar lagi. Kalau kata orang gercep, sekalipun kamu pendoa, overcomer, apapun, gercep. Dia ikat pinggang, run, dia run. Bukan yang kayak itu ya video, run, bukan itu ya saudara. Ini benar-benar dia lari gitu. Tuhan mengasihi kita. He did. Saudara ternyata tapi pengurapan ini gak lama. Elia ngalamin hujan lebih dahulu daripada Ahab. Diberkati juga sama. Tapi saya mau katakan gini saudara. Spirit of acceleration ini harus punya dengan jiwa yang sehat. Gak lama dari itu Elia mau ngapain? Bunuh diri. Betul gak saudara? Gak lama dari itu Saul gagal. Urapan ini mengeluarkan kualitasnya. Come on church. Pada waktu Daud di titik diberkati, dia lihat Batsheba. Dia hitung pasukan. Nangkap saudara. Padahal yang mendatangkan hujan apa? Kepekaannya. Kamu tanpa sadar ya, yang nyedot berkat Tuhan ke kamu, itu bukan inimu loh. Rekayasa Tuhan, kamu ketemu orang tertentu, disetting begitu rupa seolah-olah kebetulan. Bisa kepikir, bisa keep trying, bisa keep asking, keep praying. That's the miracle of 2020. Memang gak gampang. Kamu berpikir kalau ikut Tuhan diikat pinggangmu, kamu cuma jalan santuy, gak nyampe loh. Alkitab katakan Elia berlari. Tapi kok nyampe ya? Ini urapan tuh dahsyat sebenarnya. Are you with me church? Kalau Anda belajar, kalau tidak karena urapan saudara, dan waktu Tuhan yang luar biasa. Overcomer pindahan tahun kemarin loh, tahun ini bulan Mei, April. Pas Covid loh. Rumah saya jadi itu bulan Desember, Januari. Tepat Desember kita pindahan, saya masih ingat sekali. Januari masih banyak yang renov lah segala macam. Februari Covid, masih sempat lagi ke Bali. Itu namanya bukan run, santuy itu saudara. Saya lihat betapa Tuhan memplot orang tuh sesuai waktunya. Walaupun kita gak ngerti tapi direkayasa supaya nyampe aja. Alkitab jelas katakan tetapi kuasa Tuhan. Garis bawahi kata-kata tetapi kuasa Tuhan. Membuat dia mendahului Ahab. Ahab itu gak jalan kaki loh. Ahab itu pakai kereta kuda loh. Ada gak yang sia-sia menyenangkan hati Tuhan? Gak ada. Come on church. Mari kita buka lagi sebentar. Setelah Tuhan memberkati Elia dahsyat. Coba kita belajar dari satu tokoh yang mengalami spirit of acceleration juga. Miskin itu ada masalahnya. Tapi diberkati juga ada tanggung jawabnya. Coba yang udah lumayan diberkati. Lebih susah mana?
Ayo, dipercaya saat diberkati atau saat miskin? Diberkati. Apa itu cinta? Ayo, mungkin Pak Wilky, saya comot dikit ya. Saya nggak ahli dalam gitu-gituan. Dari 1000 hal, dia tetap pilih satu. Itu cinta. Saat kamu miskin, kelihatannya cinta. Kamuflasenya banyak. Foto morgananya banyak. Saat punya 1000 pilihan, dia tetap pilih itu. Itu cinta. Ada nggak orang yang being faithful dipercaya Tuhan, tidak ngalamin tes? Ada nggak? Kalau kamu punya pegawai, dikasih uang ceceng nggak korup, cetiau nggak korup, 10 juta nggak korup, 100 juta nggak goyang, 5M nggak goyang, itu namanya baru dikasih kata-kata ujungnya apa? Kamu ini setia. Anda di sini yang masih masa muda sampai udah bertahun-tahun sampai udah pada gede tanda kutip di overcomer. Itu proses menjadi setia. Kamu punya pilihan nggak datang? Punya. Kamu punya pilihan nggak tanda kutip gitu saudara ya? Saya mau katakan gini, jangan cari bisnisnya di mana. Cari gereja yang bisa buat kamu bertumbuh, bisnis itu cuman bonusnya. Si Lot ini cari gerejanya atau cari bisnisnya? Ayo. Bisnisnya. Contoh misalnya aku tawarin ke siapa? Kodun atau Wilky atau Pak Heri atau siapa? Gio. Atau siapa? Yvonne. Won, kalau kamu di Amerika misalnya gitu ya. Kamu akan dapat insentif per bulan, jangan shock tapi ya, 2M misalnya. Tapi kamu di overcomer, makan dari Tuhan, minum, bisa peka 50 juta. Kenapa dia bisa ketawa? Karena gak kenyataan. Coba kamu beneran, kamu ada opportunities nih, bisnis di mana gitu. Di lereng gunung apa misalnya, di Papua Keruk Emas. Tapi di situ kamu nggak ada gereja kering kamu. Kamu pilih mana? Setia itu mahal. Saya selalu ajarin anak-anak saya gini, jangan buat hatimu gusar. Buat Tuhan yang gusar untuk memberkati kamu. Elia seorang hamba Tuhan yang membuat tanda kutip Tuhan gusar memberkati dia. Setia itu mahal sangat. Saya berdoa Anda nangkep ini baik-baik. 1 Samuel 10. Saya pengen banyak ngajar pagi hari ini biar Anda bisa lawan iblis dan injak itu dengan in the name of Jesus. Punya Samuel dan punya Ismail, damai enggak? Ayo, saya mau banyak nanya sama saudara nih. Hah? Membuktikan Abraham mampu gak? Mampu. Walaupun kasihan Sarainya itu pasti cuap-cuap tiap hari. Mampu iya. Mau gak punya damai Ismail? Tapi Ishak damainya di enlarge, agak sakit.
Kalau mau Ishak harus nunggu berapa tahun lagi? Khotbah saya akan membuat Anda tidur atau pulang, Tuhan akan ngomong. Ini loh maksudnya. Ada damai yang udah berkata Tuhan cukuplah Ismail. Tapi pagi hari ini ada damai kedua, baru full damai kalau dikasih Tuhan Ishak. Lot damai di Gomora. Tapi Abraham dibawa damainya sampai punya Ishak. Satu Samuel 10 ayat 27. Sekarang saya mau berkata gini, saya mau terus ngomong sama saudara biar Anda kelayangan di situ. Lebih baik dapat gaji, nggak pusing pegawai, atau untung dikit punya pegawai. Hey, come on. Pada waktu Lot dibebaskan oleh Abraham, apa yang Raja Sodom minta? Give me your people, give me your men. Apa yang setan mau ambil dari gereja? Orang terlatihnya. Is in the Bible. Harta Tuhan siapa? Anda dan saya. Banyak orang berkata, Pastor saya gimana bisa jadi berkat, uangnya gak banyak. Tapi kamu kepala sesuatu loh. Karena kamu mimpin orang bisa makan loh. Karena kamu mimpin orang bisa bertahan loh. It's not about having, bukan ini, money. That's why Tuhan didik gereja ini to lead yourself first. So you can lead people. Come on church. Tuh, overcomer dikasih khotbah gaya bule susah. Demennya kesaksian. Ini rahasia loh. Rahasia kerajaan surga. Kita baca sama-sama, saya akan baca buat saudara. Pada waktu spirit of acceleration terjadi, ada problem kedua yang namanya jiwa. Diberkati satu hal. Saya baru berkata pegang berkat kecil, satu hal, pegang berkat besar, pilihannya banyak. Betul gak saudara? Ayo, pada waktu engkau available biasanya kamu lagi miskin lebih pas lagi kaya, pasti lagi miskin. Orang gak ada kerjaan kok. Tapi pada waktu kamu diberkati, you choose available. Itu namanya cinta. Setia. Jadi kalau one day overcomer dipindah ke SMS, oh kan lu mulai mikir. Pastor kalau perlu gereja itu samping rumah saya. Saudara, ini masalah. Ada banyak anak Tuhan mengalami ini. Tetapi Alkitab katakan begini, tetapi orang-orang Dursila berkata, setan itu tahu kapan kapan menaruh bom waktu atau benih sesuai waktunya. He just know aja kapan push on the button. Loh, biasa setan nyerang kamu lewat suamimu, istrimu, atau temanmu, kerjaanmu pas lagi ngapain? Lagi strong atau lagi capek? Who push the button? Nah, ayo.
Right? Dan Alkitab katakan gini, tetapi orang-orang Dursila yang bahkan gak tahu namanya siapa, berkata, dan ini bisa ngontrol hatinya Saul. Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? They are just saying. Kalau saya berkata orang-orang Dursila itu adalah IG zaman dulu. Everybody can talk and talking. Tapi masuk. Satan always knew how push the button. Misalnya Song tersinggungnya di bagian apa? He just knew ada dia create sebuah momentum, ketahuan aja aslinya. Sama gak Anda yang menikah pagi hari ini? Yang bergereja, bekerja semuanya. Saat papa lagi sakit, waduh. Lagi fragile atau mama lagi sakit atau siapapun. Tiba-tiba lagi duduk nih, lagi makan di Seminyak misalnya. Makan babi guling ya Pak Wilky ya. Ini mukanya pasca liburan nih, bengong aja. Terus setan ngomong, gila ya, udah pelayanan lama, masa sih gak diperhatiin? He just knew push the button. Anda lagi BGH nih, semua diberkati, ada satu yang kurang diberkati. Tiba-tiba setan ngomong, gila ya pendeta, gak tahu keadaan orang sekarang corona. Ngomongnya duit terus. Dia tahu dan tahu siapa yang bisa dimangsa. Saul lagi baru jadi raja nih, weh hebat kan. Gue gak yakin lu orang kayak begini bisa nolong-nolong kita. They're just saying. Tapi masuk. Bukan cuma masuk, ngontrol destininya. Setiap dia menang perang, dia sedang membayar kehausan orang-orang Dursila itu. Yang sebenarnya gak eksis. Ngerti? One day kamu diangkat Tuhan. Jangan ada embel-embel ini. Come on church. Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita, mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Untuk mengalahkan mereka gak bisa pura-pura. Nggak ngerasa. Nggak bisa pura-pura ignore, tapi nyangkut di sini. Harusnya Anda berkata begini, Tuhan kau dengar kata mereka. Dan aku serahkan kepadamu. Selesai gak? Selesai. Ada amin pagi hari ini. Nah Dursila setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pengen diberkati, kenapa? Pernah dihina. Nangkap saudara? Ada begitu banyak. Pendeta juga gak kalah. Setiap dibilang jemaatnya berapa, langsung kamuflase jumlah. Biar terlihat lebih baik. Kalau orang Cina itu paling takut sinciaan. Takut ditanya, kapan punya anak, kapan kawin, kapan kaya, kapan rumah, kapan mobil, kapan motor. Bayangin gak saudara, Abraham kalau ditanya, kapan punya anak? Waduh, itu kenapa saya yakin Sarai itu provokatornya pasti ada. Out of the blue dia bilang, capek, itu ada Hagar, kawinin aja, gak apa-apa mak,
Pokoknya kawin, yang penting kelihatan ada anak. Saya yakin Sarah ini pasti salah ikut arisan. Loh, out from nowhere kok. Nah kalau istrimu, suamimu tiba-tiba pulang marah-marah, hati-hati nih. Jangan-jangan ada dursila yang mengganggu hati mereka. Dan hanya bisa dengan doa dan puasa. Saudara, saya ini gak perlu nunjuk orang lah, nunjuk diri sendiri. Saya pernah ngalamin gini. Ada satu anak Tuhan ngomong ke seorang hamba Tuhan. Kalau saya levelnya udah gak jemaat sama anak Tuhan lah. Hamba Tuhan cuma ngomong begini, bercanda loh. Namanya kalau Anda bercanda itu tetap nancep. Hati-hati ya, apalagi bercanda. Mulutnya diurapi, nancep. Yang ketawa ini korban semuanya. Dan itu, tahu apa itu luka? Udah kejadian 60 tahun lalu, orangnya udah mampus, udah mati, udah ke surga. Masih kayaknya kayak kemarin. Itu jahatnya setan. Saul sama. Kurang apa Tuhan ke dia? Diurapi, diberkati dari keledai, pencari keledai. Jadi raja nomor 1, kurang buat dia. Ini jiwa tuh begini. Kurang. Kalau saja dia peka dulu, dia akan ngerti itu. Sayangnya dia jadi raja dulu, baru belajar. Saudara, ada satu hamba Tuhan ngomong gini, biar kamu jangan nyanyi. Kalau kamu nyanyi, malaikat aja gak mau denger. Dan satu ruangan hari itu tertawa. Masuk lu ke sini. Jadi setiap saya nyanyi, saya boleh ngaku ya, itu yang terngiang, malaikat nanti ketawa. Nah pada waktu setelah bulan Tuhan hadir di gereja secara nyata. Bukan cuma malaikat yang hadir, Tuhan hadir. Banyak orang diberkati, banyaklah yang hadir. Entah kalau saya ngomong siapa yang hadir, sesat tadi dibilangnya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, tidak perlu kamu yang membuktikan kalau aku jadi pembelamu. Itu udah lama. Karena itu saudara, pada waktu saya duduk, saya ngomong begini. Andai saja orang itu datang, bukan cuma malaikat yang hadir, Tuhan hadir. Bisa begitu loh. Ngeri gak? Cuman bedanya apa? Saya peka dulu, baru diberkati. Nah kalau diberkati dulu baru peka, hilang. Udah buat kerusakan baru, oh iya ya. Cari gereja yang ngajar kamu peka. Agar Roh Kudusnya bisa dibawa kemana-mana. Bisa begitu. Jahat gak saya? Orangnya cuman bercanda. Anda mukanya menghakimi saya, Anda gak ngalamin ya? Oke. Bisa begitu. Saya bilang gini, Tuhan, saya gak ngomong. Ngedengung di sini. Coba dia lihat, bukan cuma Tuhan bukan cuma malaikat hadir, Tuhan hadir. Tapi gak lama Roh Kudus hadir. Biarkan aku membela, bukan kamu yang tanda kutip mengingatkan. Itu yang membuat Tuhan gusar tuh itu. Siapa hamba Tuhan yang membuat Tuhan gusar? Musa. Diomongin, tiba-tiba Alkitab katakan awan kemuliaan Tuhan turun. Dan berkata, kamu dengar aku lewat suara angin dan segala macam, aku ketemu sahabatku muka ke muka. Tapi orang Kristen gak sabar. Betul gak? Kalau orang ngomong langsung, waduh, lu gak tahu, gue bisa. Untuk dapat spirit of acceleration, kamu harus punya kerendahan hati.
kalau nggak jiwamu keluar. Buat orang yang jiwanya seperti Saul, sekalipun Alkitab katakan ayat sebelumnya apa? Tuhan mengirimkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetap ada blind side gak dia? Tetap ada kebutaan gak bagian itu? Ada. Ini yang berbahaya anak Tuhan. Come on church. Selalu kurang. Cuman gara-gara apa? Nutupi lubang 20 tahun yang lalu. Ada gak yang murni jujur pengen diberkati karena gak pengen kenyamanan, pengen beli gereja? Ayo, jujur deh pagi hari ini. Bangun gereja Tuhan. Uang toh gak dibawa mati. Kalau kita mau jujur-jujuran pagi hari ini. Daud perlu berkata, semua ini datang daripadamu, ku kembalikan buat baitmu. Makanya seringkali setia itu berharga di mata Tuhan. Pada waktu kita belum punya apa-apa, kita ini baru sampai tahap butuh sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kirimkan orang-orang gagah perkasa di sel group saudara, di company saudara. Masih gak ada blind side itu? Elia, saya mau berkata ini nabi dahsyat sekali. Masih mau mati loh. Come on, Jed. Do you get this, church? Coba pulang lihat kiri kananmu, jangan sekarang. Itu orang-orang gagah perkasa atau penyusah kamu itu? Mungkin kamu gak bisa lihat mereka gagah perkasa karena penyakitnya di kamu. Ada gak orang di kiri kananmu, komselmu atau siapapun leadermu ada punya, kamu ketemu dia ada value yang masuk. Haleluya. Tetapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli bahaya enggak saudara? Pura-pura, enggak apa-apa, enggak ngerasa apa-apa kok semua baik-baik aja. Saya belajar jadi orang gini, setiap saya ngalamin apa-apa saya bilang, saya sakit, saya marah, saya kecewa. Tapi saya mau selesai. Come on. For greater purpose. Bayangin gak kalau setiap rumah tangga dan hubungan gereja satu dengan yang lain, kita berantem cuman pas matahari terbenam, selesai, teng. Betapa damainya hidup di dalam rumah Tuhan. Pastor saya baru pulang liburan nih, gimana daur firman kayak gini? Gak apa-apa, ayo belajar. 1 Samuel 8, jadi Saul pertama kalah sama orang-orang Dursila. Setelah dapat spirit of acceleration, saya dan saudara tidak harus sempurna. Tapi jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Amin. Pastor apa? Nah di Desember kita mau akan baca ngobrol soal jiwa dan relationship. Yang secara general. Saya harap saya bisa able untuk step up the game. Karena saingan saya banyak para ahli relationship. Ada Pak Wilkie, Pak Harry, Pak Javid, semuanya. Ada ahli komunikasi like Gio atau siapapun di sini. Susah, hebat-hebat mereka. And you know church, yang pertama dia kalah dengan orang-orang Dursila.
Yang kedua 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Saya tidak khotbah keras, cuman suaranya aja agak keras. Soalnya lihat orang bermasker itu nggak gampang, saya nggak ngerti Anda lagi benci saya, cinta saya atau apa, saya bingung. It's not easy. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Sarah punya Ismail, Abraham punya Ismail, didorong Sarai. Ini Saul benci sama Daud karena ada orang nari yang nggak tahu, tiba-tiba mereka ngomong begini aja dari hati mereka. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, pertanyaannya saudara, kalau ada tipe-tipe orang begini nyanyi di depan kamu, kuat gak kamu? Kok Pak Heri lebih diberkati dari lu ya? Nah, mulainya bareng-bareng. Kok rumahnya lebih enak ya lu ya? Enak ya lo. Saudara, orang-orang yang suka berkata enak ya kamu, hati-hati. Itu pembicaraan gak sehat. Orang berkata, saya baru ngomong sama Jill. Jangan pernah ngomong ke orang, enak ya kamu. Enaknya mereka gak gratis loh. Coba ada orang berlaksa-laksa, ibu-ibu lagi menari-nari, kan biasa kalau misalnya ibu-ibu seru ya Bel ya. Ada aja pembicaraan yang diomongin. Kok dia begini, kuat gak kamu? Kamu bisa gak selentingan orang-orang itu mendrive destiny kamu? Gak gampang loh kuat sama perkataan itu. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Peperangan jadi hamba Tuhan yang paling gak mudah adalah menjadi secure dengan calling dia. Karena yang dikelihatan tidak menentukan hati Tuhan. Banyak orang berkata begini, saya kok bisnis lebih berat ya, buat ini aja butuh iman. Tapi dia peser, aduh enak banget pokoknya. Jiwamu gak sehat. Kamu tidak melihat kebaikan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dan kamu bisa berkata, kalau bisa ditukar Tuhan. Itu kan kata-kata di balik kata-kata itu kan. Kalau gue jadi elu, mungkin hidup gue lebih enak, lebih bahagia, lebih baik. Itu kan tersirat di balik kata-kata itu. Siap gak Anda kalau ada orang-orang di depan saudara yang gak tahu dari mana, terinspirasi dari apa, berkata, Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Loh harusnya saudara, kalau yang normal begini saudara, iya ya, dari tukang keledai diangkat jadi raja, mendingan lah. Nih kamu yang di overcomer nih, gua overcomer gak ada progres. Coba lihat 10 tahun yang lalu, makan di mana, naik apa, bajunya apa, minyak wanginya apa. Liburannya kemana? Paling-paling ke puncak. Dulu kita liburan kemana sih Pak Heri? Ke puncak. Berat ya khotbah pagi hari ini yang di belakang. Ini hasil 1,5 jam perjalanan pesawat. Tuhan bertanya. Dia seringkali spoken begini, tell to your church. Karena kalau dia ngomong gitu banyak hati kayak begitu.
Oh bukan saya, bukan pesta. Enggak. Kalau saya bisa cemes, saya cemes kamu. Do you get that, church? Saya pas baca ini saya juga mikir loh. Iya ya, kuat gak ya? Mau gak kamu berkata gini? Pas orang berkata, kok dia diberkati, kamu ada yang salah kali ya? Kamu gak apa-apa, kayak iman. Tapi gak sakit. Bukan, iya gue memang orangnya begitu, kayak iman gak bisa apa, gue belalang tempur dan lain whatever you say. I'm not saying like pura-pura tuli bego kayak begitu ya. Yang saya ngomong benar-benar aman sembuh. Kalau kamu dikatain anjing ya anjing. Wanita secara finisher kata kamu seperti anjing, benar Tuhan. Tapi anjing yang makan remah-remah. Don't let anyone drive your destiny and your blessing. Coba punya suami yang seperti Saul, ibu-ibu. Ngomong apa, nangkapnya apa. Susah gak nikah sama orang yang jiwanya sakit? Susah. Salah nikah dong Pastor? Enggak, kamu dikaruniakan karunia khusus. Loh, kalau kamu punya istri tipe Sarah yang suka maksa, berat gak? Jangan ketawa yang pria, nanti ketahuan siapa istrinya. Think deh, saya banyak Anda berpikir gak bagian ini? Coba punya suami yang tipe Saul, kamu ngomongnya apa selalu salah. Itu konslet dari mana ya? Karena pada waktu dia mau dengar Tuhan dan dengar yang benar, toa di sini, luka di sini, lebih kedengeran. In the trouble time khususnya. Halo, Anda nangkap gak sih? Nih, kalau Tuhan udah ngomong gini, berarti di depan ada ujian ini. Kasih bocoran deh. Demen spoiler gak? Gak demen, tapi kalau kayak gini butuh. Supaya ujian gak gagal. Coba pria dikatakan, kamu kok gak maju-maju ya? Waduh, itu api Roh Kudus, saudara. I've been there many times. Bedanya sekarang gini. Aku kaya dengan iman. Lalu Tuhan kasih kuncinya gini, kamu nanti kalau setan ngomong gitu ngomong begini, diajarin Tuhan. Kalau aku cuman beribu-ribu, itu tetap kehormatan buat aku. Kalau orang di samping, di temanku, anak-anakku, semua orang yang aku cintai berlaksa-laksa, itu pun kehormatan bagiku. Kalau kamu responnya begitu, setan mau ngomong apa? Tuhan berkata, lulus. Kamu tahu siapa Tuhanmu. Kamu tahu dari mana kamu ada. Kalau Saul hari itu ngomong, gak apa-apa, dari tukang keledai jadi raja, lumayan. Selesai gak jiwanya? Sembuh. Nyiapin firman kayak gini susah loh. Harus deep meditation. Jadi pulang, kalau ngalamin ini udah ada clue-nya ya. Kalau orang merendahkan engkau, saatnya ditinggikan ya. Amin. Belum banyak uang gak apa-apa, yang penting jadi berkat. Susah nyatuin orang kayak begitu. Tapi gak akan kelihatan kalau kamu seperti Saul. Pingpong. Salah kamu. Saul demen apa? Tunjukkan hormatmu kepadaku. Waduh. Tuhan berkata, susah berubah.
Makanya pernikahan itu bukan mengubah seseorang. Bahkan memperlihatkan the real seseorang. Setuju? Amin. Dan akan jadi indah sesuai yang Tuhan mau. Banyak orang berkata gini, Pastor, karena cintanya dia pasti berubah. Coba. Tapi kalau kamu berkata Tuhan, dia di tanganmu. Tuhan akan gusar untuk jadi indah. Pada waktu Hana, Tuhan aku mandul. Tapi kalau dapat anakku serahkan semua kepadamu. Tuhannya gusar. Tapi Alkitab katakan jelas apa? Setiap tahun Hana tidak pernah absen datang ke Silo. Consistency bring deliverance. Dan ini yang dilakukan Elia. Kalau perlu 7 kali. Just go, just pray, just forgive, just bless. Saya berdoa, saya tutup buat 2 minggu lagi. Overcomer bisa bertumbuh dari glory kepada glory. Saya kadang-kadang mikir gini. Overcomer tuh memang harus punya dapat hamba Tuhan tipe tertentu. Kok enggak palunya penyok. Pernah punya bor, ada bor kayu, bor beton. Saya pernah coba nembus itu tembok. Saya berdoa pagi hari ini. Loh berarti Pastor kita bisa jadi Saul? Iya. Tapi kita bisa juga cegah. Jadi perempuan-perempuan yang menari itu. Kalau kamu lihat di depanmu orang bukan orang yang sukses dan belum sukses. Don't you ever say that. Dosanya apa ya? Never. Salahnya apa ya? Nanti saya mau ajarkan. Saya ingetin saya ya, saya ada banyak bahan khotbah, ada 500 lebih. Cuman ini nggak sombong. Kan udah 25 tahun khotbah, jadi ya kurang lebih 500. Kalau 25 tahun baru 5 khotbah berarti sakit gue. Banyak harusnya diingetin. Tapi kamu bisa cegah sebagai anak Tuhan. Kalau lihat orang yang kamu tahu sakit, jangan ucapkan. Penting gak suami yang peka? Hei, kenapa peka? Pada waktu kamu pagi-pagi when you want say something to your wife, terus berkata don't. Gak jadi ribut. Dibalik juga yang wanita. Pada waktu suamimu pulang kerja, tiba-tiba istrimu mau curhat A sampai Z. Kok harus berkata don't. Gak jadi ribut deh. Penting peka atau apa? Ayo. Penting. Jadi Pastor kapan peluru ini keluar? Tunggu waktu Tuhan. Pas dia lumayan, Roh Kudus berkata, sekarang keluarkan peluru curhatmu. Saya ini pintar karena overcomer. Karena nampungin masalah saudara, saya juga jadi sembuh. Paling penting tuh kekristenan itu berobat jalan. Dengar ya yang online ya. Jangan, saya mau pelayanan nanti kalau saya semua udah beres. Enggak akan sampai mati. Enggak akan. Paling enak di karantina di rumah sakit atau berobat jalan. Bawa infusnya kemana-mana. Berobat jalan. Close your Bible. It's okay saya ngajar ya. Yang di belakang.
Siapa yang mau jadi Saul? Puji Tuhan. Pastor saya pilih jadi perempuan-perempuan itu deh. Yang ngomong gak ada remnya, jangan. Nanti gak ada yang mau berteman sama saudara. Amin. Ya jadi kita nanti one day Natalan, Sincian semua damai, sejahtera ya. Saya makin tanda kutip dewasa, menua, hal yang paling saya jaga itu mulut saya. Apalagi setelah saya diurapi. Kalau Anda belajar, nanti saya akan bukain 2 minggu lagi. Elia nutup hujan tanpa dia harus doa 7 kali. Tapi untuk buka hujan butuh doa lebih dari 6 kali sampai 7 kali. Be careful. Amin. Speak blessing for your church. Nah, saudara perhatikan gini. Kalau Anda biasakan pria kan kalau doa bingung ya mau doa apa, betul ya? Nggak bingung ya? Bingung nggak? Come on, answer me. Saya bingung karena pria tuh perkataannya per hari kan berapa puluh ribu doang. Makanya pendoa siapa tuh wanita. Lihat kalau wanita doa dari pulau-pulau, kecamatan, RT, RW. Semua masalah orang ditampungin, didoakan. Kalau pria susah. Saya kasih tahu caranya buat saudara. Bagaimana bisa doa 15 menit sampai setengah jam minimal. Saya setiap bingung mau khotbah doa apa, saya ngomong gini. Tuhan, misalnya, Heri ho rabasya bahaya ralaba. Ya ralaba syanda ralaba kaya ralaba bahaya ralaba. Saya sebut misalnya. Tuhan overcomer, shihana rabo syanda karabo syanda. Overcomer Tuhan diberkati. Syia nggak tahu lagi mau lo doa apa. Oh raba shihinda bahaya raba kaya. Syanda bahaya naha rabo shinda bahaya. That's what I did. Karena bahasa manusia itu terbatas. Itu gunanya Anda dibaptis Roh Kudus. Jadi para pria gak ada alasan, pastor saya gak bisa doa, kenapa? Saya memang orangnya pendiam. Ya minimal kamu bisa doain orang gitu. Oh misalnya sel grupnya buat kamu udah buntu mau gimana, bahasa manusia udah gak terucapkan. Tuhan sel grupku Tuhan, oh raba shikarala bahaya. Ada perasaan bahasa roh surgawi yang kamu gak bisa ucapkan dengan bahasa manusia, langsung nyampe ke Tuhan. Dan stop praying, masa corona akan Tuhan luputkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan jaga setiap kita. Kita mau perjamuan kudus pagi hari ini.